Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 016. Sepertinya Luna juga tak pernah bisa berubah, bahkan sekarang dia berencana untuk merebut Axel dari Elsa. Dia menyamakan Axel dan Deris, tidak tahu saja dia bagaimana Axel akan dengan cepat menendang wanita seperti Luna. Luna terlalu percaya diri karena dia merasa cantik dan populer di kalangan kliennya. Pak, kasihan sekali Deris, Mama merasa sangat bersalah kepada dia. Apalagi selama ini Mama juga sudah meracuni pikiran dia untuk tidak membuka hati kepada Iza dulu saat menjadi istrinya, padahal Elsa juga selalu bersikap baik kepada Deris dan kita. Semua itu karena Mama mengira jika Luna adalah wanita baik-baik seperti kelihatannya. Namun kenyataannya semua itu hanyalah kepalsuan belaka. Kita sudah ditipu mentah-mentah oleh wanita itu. Mama. 36. Benar-benar menyesal apalagi melihat keadaan anak kita saat ini, Pah, ucap Bu Julia kepada yang suami. Setiap perbuatan ada konsekuensinya Ma, dan ini adalah konsekuensi yang harus kita terima. Benar kata ayah, kita akan menyesal karena sudah berbuat kasar dan jahat kepada Iza, karena buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita dengan seperti ini, terutama Deris. Bahkan dia juga selama ini sudah berdosa dengan mengabaikan keberadaan istrinya. Karena dia lebih mementingkan perasaannya kepada Luna. Menjaga perasaan wanita lain dan melukai perasaan istri sendiri. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menegur dengan cara seperti ini, jawab Pak Aditya. Kita harus tetap support Deris agar dia tak merasa sendirian dalam menghadapi semua cobaan ini, tambah Pak Aditya. Anak kita merana, sedangkan Mama lihat Elsa bahkan jauh lebih bahagia bersama dengan Pak Axel. Ada rasa sedih bercampur kesal dalam diri Bu Julia. Itulah karena Iza sudah berada di tangan yang tepat. Di tangan pria yang mencintainya dengan tulus. Sehingga Axel meratukan dan memprioritaskan Iza. Axel sudah menemukan permatanya. Permata yang dibuang dan disia-siakan cucuku. Padahal aku sudah menemukan dan memberikan padanya. Tapi tetap saja kilaunya tak pernah dilihat oleh cucuku. Padahal pantulan cahayanya selalu menerangi hari-hari dia. Tapi karena keegoisan dalam dirinya membuat dia menampik semuanya. Kali ini kakek Bima yang berbicara membuat Bu Julia menekuk wajahnya. Ayah mertuanya itu pasti kembali mengomel padanya. Karena memang selama ini dia tak pernah bersikap baik kepada mantan menantunya. Sehingga giliran dia mendapatkan menantu keinginannya malah dapat zong. Seolah mempermalukan dirinya di depan keluarga Dirgantara. Karena dia jugalah yang paling mendukung hubungan Deris dan Luna bahkan saat Deris masih terikat pernikahan dengan Elsa. Semoga saja Deris akan menemukan cahaya lain sendiri. Agar dia bisa bahagia ayah, jawab Pak Aditya. Semoga saja suatu hari dia tak salah memilih lagi. Jangan hanya melihat casing tapi ternyata isinya adalah barang palsu dan imitasi semua. Bahkan mungkin itu adalah barang bekas yang disulap seolah baru. Biar dia belajar dulu dari kesalahannya selama ini. Dan tak mengulangi dengan kesalahan yang sama jelas kakek Bima. Tapi lihatlah keadaan Deris ayah.
Bahkan beberapa hari ini dia mengurung dirinya di dalam kamar. Dia tak mau keluar, makan saja hanya 1-2 suap. Aku khawatir dia akan sakit, cemas Bu Julia. Dia tak akan mati kelaparan. Biarkan saja, mungkin dia sedang menyesali perbuatannya. Jawab kakek Bima santai. Kau tidak ke kantor Aditya? Tanya kakek Bima berbalik kembali saat anaknya tak ikut beranjak. Ke kantor ayah, ini aku mau pergi. Jawabnya kemudian pamit kepada sang istri untuk ke kantor bersama dengaran ayahnya. Selama Deris mengurung diri, memang kakek Bima lah yang menghandle pekerjaan dia. 37. 94. Kenapa Bu? Tanya Mbak Rati saat melihat Iza buru-buru ke dapur dan menyalakan kompor. Mas Axel sepertinya sakit. Aku mau buatkan teh jahe sama minta air buat kompres ya, jawab Elsa. Baiklah, sebentar saya siapkan dulu, Bu. Jawab Mbak Rati. Apa ini sarapannya juga mau dibawa ke kamar saja Bu? Tanya Mbak Rati kembali. Ah iya, boleh Mbak. Maaf kalau merepotkan ya. Jawab Elsa malah sungkan sendiri membuat Mbak Rati tersenyum mendengarnya. Lah kok malah sungkan begitu? Kami di sini semuanya bekerja untuk kalian, jadi jangan sungkan seperti itu Bu. Apalagi nanti kepada orang lain karena bisa saja mereka malah mengambil sesuatu yang paling berharga dari Ibu. Lebih tegas lagi kepada orang lain, Bu. Mbak Rati memberikan masukan. Ah siapa Mbak? Soalnya susah juga nyari suami modelan Mas Axel. Udah kaya, cakep, baik lagi ya. Tapi cemburuannya luar biasa, Elsa terkekeh diikuti oleh Mbak Rati. Iza pergi lebih dahulu membawa minuman hangat untuk suaminya yang menjelang subuh tadi mendadak menggigil dan deman, sedangkan di belakangnya Mbak Rati membawakan nampan berisi sarapan mereka. Sayang, kamu kemana aja sih? Kok lama sekali? Rengek Axel saat istrinya membuat pintu kamar. Ya Allah, bayi besarku ternyata udah bangun, keke Elsa mendekat ke arah suaminya. Bahkan Mbak Rati dan salah satu asisten lainnya mangan tawa mendengar panggilan Iza kepada suaminya. Bayi besar katanya, mereka akhirnya buru-buru pergi karena khawatir mengganggu pasangan yang sedang kasmaran. Kamu dari mana sih? Kenapa ninggalin aku sendirian di kamar, sayang? Kembali Axel merengek dan memeluk Elsa. Aku buatin minuman hangat buat kamu Mas, mana sini masih anget nggak badannya? Kamu sepertinya kecapean, Mas. Jawab Iza mengulurkan telapak tangannya menyentuh kening Axel yang memang masih hangat. Tapi yang membuat Elsa gemas kepada bayi besarnya itu adalah suaminya yang sangat manja. Dari subuh maunya kelonan, nggak mau jauh-jauh dari istrinya. Iza malah berasa keterpelan, apalagi badan suaminya itu besar dan kekar tapi terus-terusan nemplok padanya. Mau ke dapur membuat minuman hangat saja harus menunggu sang suami benar-benar tidur nyenyak. Minum dulu ini, aku buatin teh jahe lemon buat kamu. Setelahnya kita sarapan dan minum obat ya. Mana hari ini ada meeting loh. Cerocos Elsa memberikan minuman hangat kepada suaminya. Axel menurut saja dengan yang dilakukan istrinya. Yang terpenting istrinya tak jauh-jauh dari dia. Bahkan sekarang saja Axel mendudukkan Iza di atas pangkuannya. Biarkan saja yang urus meetingnya.
Hari ini aku mau di rumah saja rebahan sambil kelonan, jawab Axel kali ini menggendong istrinya menuju sofa untuk sarapan. Katanya sakit tapi masih sanggup menggendong istrinya seperti itu. 38. Siang ini meeting dengan perusahaan Amarta Raya. Nilainya sangat besar, apa mereka tak akan merasa tersinggung kalau kita hanya mengirim paken? Tanya Elsa sambil menyuapi suaminya. Axel mencoba mengingat jadwalnya hari ini. Ah, kenapa malah harus hari ini? Aku akan sedang sakit, rengek Axel. Masih ada waktu untuk istirahat, Mas. Meetingnya setelah jam makan siang kok, jam 2 di kantor Amarta Raya, jawab Elsa. Axel mengangguk. Baiklah, kalau begitu makan yang banyak sayang, kita perlu banyak tenaga setelah ini, ada waktu sampai tengah hari. Mungkin bisa 2 atau 3 kali kan? Jawab Axel sambil menaikkan turunkan alisnya genit sekali. Astaga, bukannya sedang sakit. Kalau kamu kecapean malah yang ada tambah sakit, Mas. Iza geleng kepala. Dijamin langsung sembuh sayang. Keke Axel balik menyuapi istrinya. Tapi jangan terlalu kelelahan, Mas, kita masih banyak tugas yang menanti, jawab Elsa mengingatkan suaminya. Lia sayang, Axel menyambar bibir mungil istrinya. Gemas sekali kalau istrinya sudah mengomel. Menjelang siang Axel membangunkan istrinya dan menggendongnya ke kamar mandi. Astagfirullahalazim. Mas, aku baru melek loh, ini udah dibawa ke kamar aja. Protes Iza malah membaut Axel terkekeh dan memeluk istrinya di bawah sowe. Mandi dulu sayang, udah jam 11, kita harus siap-siap ke kantor Amarta, bisik Axel. Mandi saja kan? Tanya Elsa penuh keraguan kepada suaminya. Apalagi tangannya itu sudah sangat nakal sekali, tak bisa diam. Sepertinya sekali saja boleh kan? Buat nambah semangat meeting, bisik Axel yang malah sudah bergerilya. Iza hanya bisa pasrah dan menikmati setiap sentuhan yang diberikan suaminya. Mau bagaimana, walau capek tetaplah kewajibannya. Tak ada alasan baginya untuk menolak. Baginya kebahagiaan sang suami adalah kebahagiaan inya juga. Apalagi Axel selama ini selalu bersikap baik padanya. Bahkan menjadikannya ratu di keluarga Pratama. Ratu yang begitu disayangi oleh Axel. Dalam setiap sujudnya dia selalu berdoa dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengirimkan benih di perutnya. Seperti yang diinginkan sang suami. Berharap kebahagiaan yang dia rasakan tidak hanya sesaat. Berumah tangga bersama dengan Axel bisa selamanya dalam limpahan kebahagiaan seperti ini. Setelah rasa sakit dan penderitaan yang dia alami selama ini. Kini dia bahagia bersama dengan Axel. Makan siang dulu, Mas, aku lapar sekali. Ajak Elsa saat menuruni tangga. Axel hanya terkekeh sambil mengusap lembut kepala istrinya yang berbalut hijab berwarna pink, semakin menambah kecantikannya. Kita berangkat sekarang, Pak. Ken datang ke rumah untuk menjemput mereka. Pak Ken. Mari makan siang dulu. Ajak Elsa membuat Ken melirik ke arah Axel meminta izin. Elsa tahu jika suaminya 39. Itu cemburuan sekali. Masya Allah. Mas, kasihan Pak Ken, dari pagi menghandle pekerjaan kita, bisik Iza saat Axel mendelik ke arah Ken. Duduk dan makan yang benar.
Nggak usah curi-curi pandang ke arah istriku. Ujar Axel membuat Iza tersenyum. Dan Ken duduk sambil mengerucutkan bibirnya. Cek. Posesif banget sih lu. Celetuk Ken membuat Axel juga berdecak kesal. Makanya nikah biar tahu rasanya gimana. Jawab Axel membuat Iza membulatkan mata menatap istrinya. Melihat ekspresi Elsa membuat Axel gemas sekali dan mencubit hidungnya. Bisa nggak tunda dulu romantisnya? Aku bukan patung. Protes Ken yang sedang menyuap makanan. Anggap saja dirimu itu patung. Nggak usah banyak protes, jawab Axel. Daripada ngusilin istrimu terus, nih cek dan pelajari berkas meeting nanti. Ken menyerahkan berkas kepada Axel membuat atasannya itu berdecak, sedangkan Iza terkekeh sambil ikut membacanya. Axel sepertinya malah tak begitu serius mempelajari berkas karena dia malah menciumi kepala Elsa. Astagfirullah. Ku tendang ke Pluto juga nih orang. Kesal Ken tapi Axel tak peduli malah semakin sengaja. 40. 95. Pak, sepertinya yang akan meeting dengan kita dari pihak Amarta Raya adalah Pak Vano. Ujar Ken saat mereka berada di dalam mobil. Dia sudah pulang dari luar negeri ternyata. Tanya Axel. Lia beberapa bulan lalu, jawab Ken. Tapi kenapa dia bisa masuk perusahaan Amarta? Apa dia mendekati salah satu anak pemilik perusahaan itu? Tanya Axel. Sedangkan Iza bingung dengan yang mereka bicarakan karena tak mengerti. Axel malah gemas sendiri melihat ekspresi bingung Elsa. Istrinya itu selalu bisa membuatnya terkekeh. Kap. Axel malah mencium sekilas bibir istrinya membuat Ken mencebik kesal. Bisa nggak tahan dulu? Main sosor aja. Nggak lihat ini di depan kalian ada dua orang Bikin emosi aja lama-lama pria bucin satu ini. Kesal Ken. Ya elah, marah-marah mulu, cepat tua tahu. Udah jawab tadi pertanyaannya jangan ngomel mulu. Jawab Axel santai sambil kembali memeriksa berkas meeting. Vano mendekati Halisa, dan rencananya 2 minggu lagi mereka akan bertunangan. Mereka bertemu saat di luar negeri, jelas Ken. Halah, modus. Dia paling sudah mengincar dari lama. Ceweknya aja kebanyakan kena rayuan maut. Paling dalam waktu 2 minggu dekat tuh cewek dah diajak ke apartemen atau ke hotel. Setelahnya nggak bisa lepas gitu aja. Jawab Axel sinis. Ya Allah mulutnya itu loh. Ngomongin orang kok kayak begitu amat. Seperti ada dendam kesumat. Iza menul bibir suaminya yang ternyata bisa juga berkata pedes seperti itu. Axel terkekeh dan malah menciumi tangan istrinya. Memang mereka musuh bebuyutan. Karena sesuatu yang dilakukan Vano. Mereka itu awalnya bestie loh. Astaga Ken juga ternyata tak kalah rumpi. Loh serius. Suamiku yang modelan begini ternyata dulunya punya bestie. Tanya Elsa penasaran. Memangnya suamimu ini mereka apaan sayang? Axel pura-pura marah kepada istrinya. Modelan kulkas rusak. Kekeh Ken. Asem lu. Kesal Axel membuat mereka tertawa. Semua orang bisa merasakan kehadiran Elsa bisa membawa dampak dan warna baru dalam kehidupan Axel. Seperti sekarang mereka bisa tertawa lepas, biasanya keadaan akan selalu kaku dan juga tegang. Mereka akhirnya tiba di perusahaan Amarta Raya. Vano sudah menunggu mereka di depan lobi perusahaan. Axel turun lebih dahulu kemudian diikuti oleh Elsa.
Axel berusaha melindungi kepala istrinya dengan tangan setelah 41. Mengulurkan tangannya. Hal itu diperhatikan oleh Vano dan membuat keningnya mengkerut sedikit bingung. Karena Axel tak pernah seperhatian itu kepada wanita. Selamat datang Pak Axel, apa kabar? Lama tak bertemu dengan Anda. Sapa Vano. Kabar baik, lama tak jumpa ternyata Anda bisa dengan cepat bekerja di perusahaan sebesar Amarta, jawab Axel. Ya begitulah. Karena memang aku sekeren itu. Tak kalah denganmu kan. Maaf Anda siapa ya? Karena setahu saya Axel tak pernah mempekerjakan wanita di dekatnya, tanya Vano beralih kepada wanita cantik berhijab di sebelah Axel. Tak penting. Bisa kita ke ruangan sekarang. Saya ada banyak jadwal pekerjaan lainnya. Jawab Axel tak suka dengan cara Vano menatap Elsa. Baiklah kalau begitu jawabnya mengajak Axel menuju ruangan meeting. Selama mereka berjalan, Vano terlihat sangat penasaran dengan keberadaan Elsa di samping Axel. Ken dan Axel menyadari hal itu. Begitupun dengan Elsa yang merasa tak nyaman dengan tatapan pria itu. Tatapan mata pria playboy yang bisa terlihat dengan jelas. Pria itu sepertinya memang tak akan pernah bisa setia dengan satu wanita. Astaga kasihan sekali wanita bernama Halisa itu. Silahkan masuk, Vano membukakan pintu ruang rapat. Di sana sudah ada Pak Rangga yang merupakan pimpinan perusahaan Amarta. Apa kabar Pak Axel? Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda secara langsung, Pak Rangga menyambut kedatangan mereka bersama dengan asistennya. Sedangkan di sana juga ada seorang wanita yang merupakan sekretaris Vano. Kabar baik Pak Rangga. Saya juga merasa senang dan bangga bisa bertemu langsung dengan Anda. Apalagi Anda sangat sibuk sepertinya jawab Axel menyambut uluran tangan Pak Rangga. Ah tidak juga Pak Axel. Kita tahu kalau kita berdua ini sama-sama sibuk, tapi akhirnya hari ini kita bisa bertemu. Kekeh Pak Rangga. Mereka dipersilahkan duduk. Pak Rangga sepertinya belum bisa melepaskan Vano sendiri untuk menghandle meeting dengan nilai proyek yang besar. Buktinya, kali ini bahkan dia mendampingi untuk memperhatikan jalannya meeting. Jangan hiraukan tatapan dia. Biar nanti ku colok mata keranjangnya itu dan ku ganti dengan mata ikan. Bisik Axel hampir membuat tawa Elsa pecah. Tapi akhirnya istrinya itu bisa menguasai diri dan menjawab dengan anggukan. Segala mata ikan dibawa oleh suaminya itu. Memang semakin kesini sifat asli Axel justru terlihat jelas. Es yang selama ini beku malah meluber-luber. Bukan cuma mencair saja. Begitupun dengan kasih sayang dan perhatiannya yang semakin meluber kepada Isa. Gerak-gerik keduanya masih dipantau oleh Vano yang berada di depan mereka. Pria itu semakin curiga dengan hubungan keduanya. 42. Apa mungkin pria itu sudah mulai tidak alergi kepada perempuan? Kok bisa-bisanya dia terlihat sangat memperhatikan dan melindungi wanita itu? Yang aku dengar wanita itu salah asistennya. Apa sekarang Axel mulai nakal dan menjadikan asistennya sendiri menjadi simpanannya? Astaga ternyata pria itu munafik juga. Dulu dia sampai marah dan murka, tahunya sekarang malah lebih parah, batin Vano. Baiklah, bisa kita mulai meetingnya sekarang Pak Vano. Atau Anda masih ingin melamun? Celetuk Axel membuat Vano tergugup dan Pak Rangga menatap tajam ke arahnya. Silahkan Pak Axel. Saya tidak melamun kok, jawabnya dengan terbata. Mungkin tidak melamun, tapi tatapan Anda terlihat sangat dalam kepada wanita di samping saya.
Jawaban Axcel. Kembali membuat Pak Rengga menatap tajam ke arah pria yang berstatus menjadi calon tunangan anak perempuannya. Jika saja Halisa tak merengek meminta Vano bekerja di perusahaan, dia tak akan membiarkan pria itu masuk ke dalam perusahaan. Apalagi dia juga tahu selama ini pria itu di-cap sebagai pria playboy. Tapi anaknya terlalu cinta buta kepada Vano dan menutup mata akan semuanya. Mereka memulai meeting dan membahas proyek yang diajukan oleh Axcel. Proyek kerjasama pertama dua perusahaan ini merupakan proyek dengan nilai yang cukup lumayan. Cukup alot memang sebelumnya mereka melobi pihak Amarta. Hingga akhirnya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan proposal. Perusahaan Amarta memang jauh lebih besar dibanding dengan perusahaan Pratama. Apalagi di perusahaan Amarta memang merupakan perusahaan terbuka sehingga memiliki modal yang cukup banyak. Sedangkan perusahaan Pratama masih dipegang penuh oleh Axcel. Meeting cukup alot karena Vano mengajukan pertanyaan yang mengada-ada dan membuat Axcel kesal bukan main. Beruntung istrinya juga mengerti dan menarik tangan Axcel untuk lebih tenang. Iza ikut menjelaskan kepada Vano dengan lebih detail lagi. Karena memang dia dan Ken ikut merancang proposal kerjasama itu. Sehingga dia juga paham. Vano dan Pak Rangga mulai terkesan dengan Elsa yang ternyata pintar juga. Ken juga ikut andil dalam menjelaskan karena memang Vano ini sengaja memancing emosi Axcel. Dia tahu kalau Axcel memang agak emosian. Semuanya sudah jelas dan diuraikan dengan sangat detail. Apa masih ada yang ingin dipertanyakan lagi Pak Vano? Pak Rengga? Tanya Axcel setelah lebih tenang. Tidak, ini sudah sangat bagus dan sangat jelas. Saya tak akan pernah meragukan perhitungan dari seorang Axcel putra Pratama. Karena Anda memang salah satu pengusaha muda yang sangat diperhitungkan. Senang sekali akhirnya kita bisa bekerja sama, jawab Pak Rengga mengulurkan tangan kepada Axcel. Axcel membalas uluran tangan Pak Rengga sebagai pertanda jika mereka akan memulai kerjasama. Setelahnya disambut dengan tepuk tangan sebagai bentuk rasa gembira mereka. Ken dan Iza mempersiapkan berkas yang akan ditanda tangani. Asisten Anda itu ternyata pintar juga Pak Axcel. Beruntung sekali Anda memiliki asisten dan sekretaris yang sama-sama cerdas. Anda dikelilingi orang-orang hebat untuk menunjang bisnis Anda, puji Pak Rengga. Alhamdulillah Pak, selain sebagai asisten di kantor dia juga adalah pendamping hidup saya, jawab Axcel penuh bangga membuat Pak Rengga dan Vano menatap tak percaya. 43. Jadi maksud Anda Bu Marisa itu adalah istri Anda? Kok saya tidak tahu kalau Anda sudah menikah, Pak Axcel? Kaget Vano. Sudah lebih dari 1 bulan, jawab Axcel. Pantas saja, kalian sangat cocok, serasi dan saling melengkapi satu sama lain. Selamat atas pernikahan kalian Pak Axcel. Maaf karena saya tidak tahu kabar kalau Anda sudah menikah, jawab Pak Rengga. Terima kasih Pak Rengga. Bukan saya tak mau mengadakan resepsi atau pesta besar. Tapi istri saya memang tak mau mengadakan acara seperti itu. Dia terlalu sederhana dan tak neko-neko. Kalau wanita lain mungkin akan berusaha mendapatkan validasi dari semua orang jika dia adalah istri Axcel. Keke Axcel membuat Pak Rengga juga tertawa. Vano menatap ke arah mantan sahabatnya itu.
Vano dibuat tak percaya dengan Axel yang bisa tertawa seperti itu. Dulu jangankan tertawa. Untuk bisa tersenyum saja rasanya bibir Axel terlalu berat dan sulit melakukannya. Tapi sekarang, wanita bernama Elsa itu ternyata punya pengaruh yang besar dalam hidup Axel. Vano kembali melihat ke arah Iza yang berada tak jauh dari sana mempersiapkan berkas bersama dengan Ken. Cantik. Satu kata yang muncul di benak Vano apalagi saat melihat Iza tersenyum kepada Ken. Ternyata wanita itu memang memiliki daya tarik berbeda. Pantas saja Axel begitu melindungi wanita itu bahkan terhadap hal yang remeh dan kecil. Hal yang tak pernah sama sekali dilakukan pria cuek dan sedingin Axel. Aku akan mencari tahu lebih banyak lagi tentang wanita itu. Wanita yang bisa mengubah pria berbadan besar dan menyebalkan itu, batin Vano. Axel hanya tersenyum tipis melihat Vano menatap ke arah istrinya. Tunggu sebentar lagi pasti Vano akan mendapatkan pelajaran dari Axel karena sudah berani menatap istrinya seperti itu. Vano sepertinya belum tahu sebagaimana bucinnya Axel kepada Elsa. 44. 96. Pak, di luar ada Pak Aditya dan Bu Julia, katanya mereka ingin bertemu dengan Bu Elsa. Seorang staf datang ke ruangan mereka. Mendengar dua nama disebut membaut keduanya saling pandang. Mau apa mereka datang menemui Elsa? Bukankah mereka tak punya urusan lain lagi? Bawa mereka ke ruang tamu. Pinta Axel. Baik Pak Axel, jawabnya kemudian keluar dari ruangan Axel. Mau apa lagi mereka ketemu aku Mas? Perasaan selama ini aku tak pernah dekat dengan mereka, bingung Elsa. Anaknya stres sekali. Makanya datang ke sini. Celetuk Axel membuat Iza geleng kepala. Lah anak stres kenapa datang ke sini? Bawa ke dokter lah. Lagian stres apaan kan udah istri juga. Mau ngapain lagi coba? Aku males ketemunya Mas, paling mau ngomelin aku lagi Bu Julia itu nanti dia datang sama si Luna lagi. Iza malas sekali bertemu dengan mereka. Kita temui dulu mau apa mereka datang ke sini. Karena dari yang aku dengar pria itu sudah mentalak istrinya. Langsung talak 3 loh. Jawab Axel. Lah kok? Kaget Elsa tak percaya karena yang dia tahu kalau keduanya saling mencintai satu sama lain. Kap. Nggak usah mancing gitu ekspresinya dong. Bisik Axel seteleh mencium istrinya. Kap. Iza balik membalas mencium suaminya dengan susah payah karena harus berjinjit. Axel malah menarik pinggang istrinya semakin mendekat. Wah udah berani ya? Tanya Axel membuat Elsa geleng kepala. Litu ayo kita temui dulu mereka, Mas. Ajak Elsa mengalihkan pembicaraan dan segera keluar ruangan terlebih dahulu meninggalkan Axel yang malah terkekeh melihat istrinya salah tingkah. Axel mengikuti langkah istrinya keluar ruangan menuju ruang khusus tamu yang ada di sana. Tangan Axel menggenggam Elsa dengan erat, dia tak mau jika istrinya kembali dihina oleh kedua orang tua mantan suaminya. Ada angin apa saya kedatangan tamu yang tak sangka-sangka? Tanya Axel masuk ke dalam ruangan tamu membuat keduanya terlihat kaget dan berdiri. Tapi tak lama tatapan Bu Julia berubah kesal saat melihat mereka saling bergandengan tangan. Dan wajah Elsa terlihat sangat bahagia.
Tak suka rasanya melihat Elsa bahagia seperti itu sementara anaknya dalam keadaan terpuruk. 45. Maaf jika kedatangan kami mengganggu Anda Pak Axcel, sapa Pak Aditya sopan. Lagian Anda nggak usah repot-repot menemui Karni. Kami hanya ingin bertemu dengan Marisa. Kali ini Bu Julia berbicara dengan ketus. Sayangnya saya tak mengizinkan istri saya bertemu dengan orang lain tanpa saya. Apalagi orang-orang yang akan ditemui oleh dia itu adalah orang-orang yang dahulu pernah menyakiti dia. Oh jelas saya tak akan membiarkan hal itu terjadi. Jawab Axcel membuat Bu Julia semakin kesal saja. Ah begitu, tidak apa-apa Pak Axcel. Jika emang Anda ingin mendengar pembicaraan kami juga. Karena bukan hal rahasia juga yang akan kami sampaikan ini. Jawab Pak Aditya, tapi wajah Bu Julia semakin ditekuk apalagi melihat perlakuan Axcel kepada Elsa semakin membuatnya kesal. Silahkan apa yang ingin kalian bicarakan dengan kami Pak Aditya? Tanya Axcel setelah mereka semua sama-sama duduk. Begini Pak Axcel, sebenarnya saya ingin berbicara dengan Marisa. Saya datang ke sini ingin meminta tolong Marisa menemui anak saya, Deris. Karena sudah 1 minggu ini keadaan dia begitu drop dan terpuruk. Dia bahkan tidak mau makan dan berbicara sama sekali. Deris mengurung diri di dalam kamar, jelas Pak Aditya membuat Axcel dan Iza saling pandang. Lalu apa urusannya dengan istri saya? Mereka sudah tak punya hubungan apa-apa kan? Bahkan anak Anda sendiri yang melepaskan Elsa. Lalu kenapa sekarang kalian malah datang kemari? Seharusnya kalau anak kalian sakit ya ke dokter saja. Lagian dia juga punya istri kan? Tanya Axcel ketus dan pura-pura tidak tahu kalau Deris sudah berpisah dengan Luna. Karena ingin tahu reaksi dari kedua orang tuanya yang begitu menginginkan menantu kesayangan itu. Deris sudah bercerai dengan Luna. Dan aku yakin saat ini dia hanya ingin bertemu dengan Elsa. Karena kamu yang bisa membuat Deris kembali bersemangat. Kamu ikut kami sekarang dan temui Deris. Bicara padanya, mungkin sekarang dia baru menyadari kalau sudah mencintai kamu sejak lama. Dan kembalikan Deris seperti dulu. Ujar Bu Julia. Bahkan kesombongan dan keangkuhannya terlihat dengan jelas. Tak ada kata tolong atau maaf dari mulut mereka berdua kepada Elsa. Bahkan mereka juga tak menghargai keberadaan Axcel di sana yang sekarang berstatus sebagai suami Elsa. Maaf Bu Julia, Pak Aditya. Saya tak bisa menemui Pak Deris. Kami sudah tak punya hubungan apa-apa, lagi pula menurut saya tak ada artinya saya datang menemui dia. Apalagi selama ini saya adalah orang yang paling dia benci dan tak pernah ingin dia lihat. Sepertinya kalian salah kalau datang ke sini. Kalau dia memang sakit mungkin, bisa ke dokter atau datangkan Luna wanita yang selalu bisa membuat dia bahagia. Sekali lagi maaf sepertinya kalian salah tempat. Jawab Iza sambil menarik tangan suaminya untuk dia genggam. Iza tahu saat ini suaminya pasti sangat cemburu sekaligus kesal dengan perkataan kedua orang tua Deris yang seperti itu. Apalagi mereka tak menghargai perasaan Axcel sama sekali sebagai suaminya. Dengan entengnya meminta dia menemui anak mereka yang merupakan mantan suami yang sudah membuangnya. Jangan sebut nama wanita jalang murahan itu lagi. Wanita itu sudah menipu kamu semua,
Deris itu ternyata mencintai kamu dan dia baru menyadari saat kalian berpisah. Apa susahnya kamu datang temui dia sebentar dan bujuk dia? Setidaknya bantu agar dia bisa kembali bangkit dan menghadapi kehidupannya lagi tidak seperti sekarang. 46. Hanya berdiam diri di dalam kamar tak mau keluar. Kesal Bu Julia. Bu, apa Anda sadar dengan yang Anda katakan? Saya ini sekarang adalah wanita bersuami. Saya tak mau bertemu dengan laki-laki hanya berdua selain suami saya. Lagi pula rasanya tak etis jika saya yang berbicara dengan Deris. Urusan kamu sudah selesai, saya juga sudah tak punya perasaan apapun kepada Pak Deris. Karena cinta saya hanya untuk suami saya. Urusan perasaan anak Anda saya juga tidak mau tahu, Bu. Kita sudah memilih hidup masing-masing, jelas Elsa menolak keras permintaan konyol kedua orang tua Deris. Halah. Sombong sekali kamu Elsa. Aku tahu kamu masih mencintai Deris dan kamu menikah dengan pria itu hanya sebagai pelarian dan karena dia banyak harta saja. Padahal aku tahu kalian di luar sana sudah beredar gosip kalau kalian hanya menikah kontrak. Jadi nggak usah sok-sokan sombong begitu di hadapanku Elsa. Cepat kamu temui anakku dan bantu dia sama Pi bangkit kembali. Aku tak mau tahu. Kalau bisa kamu cerai dengan pria itu dan kembali kepada Deris. Bu Julia semakin tak terkendali. Lancang sekali Anda meminta saya meninggalkan suami saya. Memangnya siapa Anda? Kita tidak sedekat itu sehingga Anda bisa memerintah saya. Dulu saya selalu menurut karena memang saya masih menjadi menantu Anda. Dan kewajiban saya menghormati orang tua suami saya. Walau selama pernikahan itu Anda telah pernah menyukai dan selalu menghina saya. Keluar juga akhirnya semua yang Elsa pendam selama ini. Heh. Berani sekali kamu bicara seperti itu kepada saya. Jadi kamu sekarang mau hitung-hitungan dengan saya. Kurang ajar sekali kamu setelah menikah dengan pria yang lebih kaya dari Deris sehingga menjadi sombong sekali. Kau tak ingat siapa kamu dulu. Asal-usulmu dulu. Jika tidak diangkat derajatmu oleh ayah dan dinikahkan dengan Deris maka kamu sampai saat ini akan hidup menggembel dan menjadi gelandangan di luar sana. Dan ibumu tak akan selamat. Setidaknya kau tahu diri dan membalas semua jasa dari keluarga Dirgantara. Jangan besar kepala karena sekarang menjadi istri Axel. Ingat asal-usulmu. Bu Julia malah semakin emosi. Pergilah. Aku tak mengizinkan istriku untuk menemui anak manja kesayangan kalian itu. Dulu kalian menghina dan merendahkan istriku selama 1 tahun. Tapi kenapa sekarang kalian malah ingin mengambilnya kembali bahkan tanpa ada kata maaf yang keluar dari mulut kalian? Benar-benar keluarga egois dan sombong. Pantas jika anak kalian mendapatkan balasan yang setimpal. Wanita yang dia dan kalian banggakan ternyata tak lebih dari sampah masyarakat yang seharusnya dibuang tapi kalian memungutnya. Ingat ini. Aku tak akan pernah membiarkan siapapun menghina istri Axel Putra Pratama. Jika kalian masih melakukan hal itu maka aku pastikan kalian akan membalasnya. Jaga mulut dan kelakuan istri Anda Pak Aditya, jika tak ingin melihat aku benar-benar murka. Pergi sebelum aku benar-benar marah. Mata dan wajah Axel susah sangat merah menahan amarah. Sebagai seorang suami,
dia pastinya tak akan pernah terima mendengar langsung istrinya dihina seperti itu. Wanita yang dia cintai dan ratukan juga jaga perasaannya, tapi malah dihina-hina oleh orang lain tanpa perasaan. Padahal mereka datang membutuhkan bantuan istrinya, tapi kata-kata mereka begitu menyakitkan. Kau memang sangat pintar berakting, Elsa. Aku tak akan pernah membiarkan kamu bahagia sedangkan anakku menderita. Aku pastikan kamu juga tak akan pernah bahagia. Dasar wanita munafik. Hina Bu Julia sebelum pergi dari sana. Axel bisa mendengarnya dengan jelas. Sebelum Anda melakukan hal itu, saya yang akan lebih dulu membuat kalian menderita. Jawab Axel membuat Bu Julia mendengus kesal dan pergi dari sana. Kamu tidak apa-apa kan, Mas? Malah Elsa yang bertanya kepada Axel membuat suaminya itu terkekeh dan memeluk istrinya. 47. Mas tidak apa-apa sayang, seharusnya Mas yang tanya ke kamu bukan malah sebaliknya, jawab Axel mengusap lembut kepala istrinya. 48. 97. Ken, minta orang awasi kedua orang tua Deris. Axel menghubungi Ken saat Elsa ke toilet. Dia tak ingin istrinya mendengar dirinya meminta orang mengawasi mereka. Walau pastinya Iza tak akan melarang. Tapi dia pasti akan sedikit tak enak kepada Pak Bima. Dia tahu jika pria tua itu sudah banyak membantu Elsa dan juga ibunya sebelum menikah. Walau setelah menikah, pria itu malah seolah melupakan keberadaan ibunya Elsa karena terlalu sibuk dengan keinginannya untuk mendekatkan Elsa dan Deris. Namun semuanya sia-sia karena cucunya dan kedua orang tua Deris tak bisa menerima Iza. Axel benar-benar sakit hati dengan ucapan dari Bu Julia kepada istrinya. Karena ucapannya itu seolah tak menghargai keberadaannya juga sebagai suami Elsa. Dengan seenaknya mengatakan kalau Elsa harus membuat anaknya sembuh. Tak sadarkah kita selama ini mereka begitu menyakiti Iza? Tak pernah sekalipun mereka memberikan perhatian dan rasa cinta kepada Elsa sebagai menantunya dulu. Sekarang di saat anaknya terpuruk karena disakiti wanita yang dia cintai, mereka datang meminta Elsa untuk mengobati luka anaknya. Enteng sekali mulut mereka itu meminta Iza seperti dia tak memiliki perasaan sama sekali. Bahkan tak pernah ada kata maaf juga yang terucap dari bibir mereka. Sungguh keluarga yang tak punya perasaan dan memikirkan diri sendiri. Egois. Mas kamu beneran udah nggak demam lagi? Tanya Elsa mendekat ke arah suaminya dan menempelkan punggung tangannya di kening Axel. Sudah sembuh, kan sudah dirawat sepenuh hati oleh perawat luar biasa. Obatnya juga sangat spesial, keke Axel memeluk pinggang istrinya. Astagfirullah. Ada-ada saja memang suamiku ini, jawab Elsa mengalungkan tangannya di leher Axel. Love suamiku, ucap Elsa membuat pipi Axel bersemu merah. Love more honey, jawab Axel memeluk erat istrinya menciumi kepala Elsa. Tak akan pernah dia biarkan wanita yang dia cintai dan orang yang dia miliki satu-satunya di dunia ini diambil dan disakiti orang lain. Tak akan dia biarkan orang lain kembali meremehkan dan merendahkan Elsa seperti dulu. Terlalu berharga istrinya jika harus disakiti. Kurang ajar, wanita itu salah sombong sekali Pak. Hanya karena dia sekarang menjadi istri Axel, dia sudah melupakan semua yang sudah dilakukan oleh ayah selama ini.
Bahkan kitalah yang sudah mengangkat derajatnya dari gembel menjadi seperti ini. Jika bukan karena kita, dia tidak akan bertemu dengan Axel. Dasar wanita murahan. Aku yakin dia mendapatkan Axel dengan cara yang tidak benar. Emosi Bu Julia saat berada di dalam mobil. Kenapa Deris malah harus menderita? Kasihan anak kita, Pak. Mama tidak tega melihat dia menderita seperti itu. Bahkan dia merasa dunianya sudah tidak baik-baik saja. Karena wanita jalang itu yang sudah menipunya mentah-mentah. Bahkan kita juga ikut tertipu karena penampilan Luna. Dan sekarang saat harapan kita ada pada si Isa. Wanita itu dengan sombongnya menolak untuk membantu anak kita. Padahal apa susahnya dia membantu Deris kembali bangkit dan setelahnya mau pergi juga tak masalah. Lagian kita juga tak benar-benar membutuhkan dia selamanya berada di samping Deris. Kembali Bu Julia mengumpat. Tapi Axel tidak akan membiarkan istrinya bertemu dengan pria lain. Apalagi Deris adalah mantan suaminya. 49. Pastinya akan sangat sulit melepaskan istrinya. Ayah yakin Deris juga tak akan mau menerima jika Iza masih berstatus istri Axel, jawab Pak Aditya. Kalau memang salah satu cara untuk membaut Deris kembali lagi seperti dulu. Aku akan membuat Elsa berpisah dengan Axel. Wanita itu harus bertanggung jawab untuk membuat Deris kembali bahagia. Tak peduli jika harus membuat dia bercerai dengan Axel. Kita tahu sendiri jika pernikahan mereka adalah pura-pura. Jadi tak akan susah bagi kita memisahkan mereka kan. Lagi pula kita membawa Liza bukan untuk membuat dia bahagia. Tapi untuk membuat wanita itu menyembuhkan anak kita. Lagian Marna mau mama menerima wanita gembel seperti dia menjadi menantu. Dan jangan sampai saja Elsa mengandung anak Deris nantinya. Akan mama buat dia tak pernah memiliki anak. Niat buruk Bu Julia ternyata hanya ingin membaut Deris kembali ceria dan keluar dari keterpurukannya. Tak semudah itu memisahkan Iza dari Axel. Walau mungkin pernikahan mereka hanyalah sebatas pura-pura atau kontrak. Kamu lihat sendiri bagaimana cara Axel tadi menjawab dan mempertahankan wanita itu. Jawab Pak Aditya. Kalau memang tidak bisa dibicarakan dengan Kar baik-baik, maka kita akan melakukan hal buruk untuk mereka. Semua demi anak kita satu-satunya. Aku tak bisa melihat anak kita terus bersedih, Pak. Aku tak mau kehilangan anak kita satu-satunya. Apalagi hanya Deris satu-satunya pewaris dari keluarga Dirgantara. Kalau dia tidak ada, ayah pasti akan memberikan semua hartanya untuk donasi dan amal. Kamu tahu sendiri akan hal itu kan? Jelas Bu Julia yang lagi-lagi tujuannya tak jauh dari harta dan uang. Kita bicarakan ini di rumah, jawab Pak Aditya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah keluarga Pratama. Suasana sangat sepi, seperti biasanya. Dan Deris juga hanya mengurung diri di dalam kamar tak mau lagi keluar dari sana walau hanya untuk mengisi perutnya. Deris. Panggil Bu Julia setelah mengetuk pintu kamarnya. Mereka berdua masuk ke dalam kamar Deris. Gelap. Deris bahkan menutup tirai jendela kamarnya. Dia hanya berbaring di sofa dengan tangan di kepala. Penampilannya bahkan sangat menyedihkan. Kumis dan juga jambang dibiarkan tumbuh di wajahnya yang biasanya selalu mulus.
Rambut acak-acakan dan pakaian yang entah kapan dia ganti. Kedua orang tuanya saling pandang menahan air mata melihat keadaan Deris. "Deris, kamu makan ya nak?" tanya ibunya tapi Deris masih diam saja. "Nak, kamu dengar mama kan? Ayolah nak, jangan seperti ini terus. Kamu harus bisa bangkit lagi sayang. Jangan seperti ini." Wanita itu juga sudah diusir dan mendapatkan balasan atas semua yang dia lakukan kepadamu. Kamu tak pantas bersedih untuk wanita macam Luna. Kembali Bu Julia bicara tapi Deris masih diam saja seolah tak mendengar ucapan ibunya. "Deris, mau jalan-jalan sama ayah? Kita jalan di taman belakang sambil ngobrol ya?" ajak Pak Aditya. Tapi Deris juga masih diam. "Mama tadi bertemu dengan Isa," ucap Bu Julia yang akhirnya membuat Deris membuka matanya kemudian duduk di sofa. Deris merespon saat mereka menyebut nama Elsa. Apakah Deris sudah mencintai Elsa? Tapi terlambat, mantan istrinya sudah bahagia bersama dengan orang lain. 98. "Mama tadi sudah ketemu sama Isa, dan dia bilang akan kesini menemui kamu. Apa kamu senang kalau bisa bertemu dengan Elsa lagi?" Kembali Bu Julia berbicara saat melihat anaknya merespon ketika dia mengatakan nama Elsa. Padahal sebelumnya ketika dia percaya berbicara yang lain-lain, Deris tampak tak peduli apapun. Apalagi ketika membicarakan nama Luna, maka Deris akan mengamuk dan marah padanya. Tak mau mendengar nama wanita yang sudah menipunya mentah-mentah. "Kamu mandi dan makan dulu ya. Kalau kamu kembali ganteng, Iza pasti mau bertemu dengan kamu." Kembali Bu Julia mencoba untuk membuat Deris percaya padanya dan mau berkegiatan. "Liam ma," jawab Deris berdiri walau masih tanpa ekspresi. Tapi dia bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam kamar mandi. Bu Julia dan Pak Aditya saling pandang kemudian tersenyum bahagia. "Akhirnya kita bisa membujuk Deris Pak. Sudah mama katakan kalau dia itu mulai suka sama Elsa. Tapi sayangnya wanita itu kenapa malah memilih buru-buru menikah lagi. Gatel banget jadi cewek. Baru juga cerai dari suaminya malah langsung menikah lagi. Benar-benar keterlaluan wanita itu. Apa susahnya sendiri dulu? Aku tak yakin dia juga adalah wanita setia, Pak." Bu Julia mengomel. Bukannya dia membutuhkan Elsa untuk membantu menyembuhkan anaknya. Tapi tetap saja di mata dia Elsa tak pernah benar dan selalu salah, selalu buruk di matanya. Di dalam pikirannya, tapi sekarang dengan percaya diri dia mengatakan akan membawa Elsa kepada Deris. Padahal sudah jelas jika Iza menolak keras begitupun dengan suaminya yang tak memberikan izin. "Tumben kamu ke dapur?" tanya kakek Bima saat melihat Bu Julia di dapur membantu asisten rumah tangga masak. "Lia ayah, karena Deris akhirnya mau makan. Sekarang dia sedang mandi dan bersih-bersih," jawab Bu Julia dengan perasaan senang kepada mertuanya. Kakek Bima sedikit bingung dengan perkataan menantunya. Karena sebelumnya Deris bahkan tak mau bicara sama sekali. Kenapa sekarang tiba-tiba? Kenapa bisa tiba-tiba dia berubah pikiran? Apa yang terjadi? Tanya kakek Bima. "Nanti aku ceritakan ayah. Yang terpenting sekarang Deris mau makan dan juga kembali bersemangat," jawab Bu Julia kembali fokus dengan masakannya. "Ada apa sebenarnya?"
Apa yang terjadi sampai Deris mau diajak keluar kamar dan makan, tanya kakek Bima kepada Pak Aditya. Dia masih penasaran dengan yang dilakukan anak juga menantunya kepada sang cucu. Karena bisa mengubah pemikiran Deris dengan cepat. Tanpa adanya drama ini dan itu. Padahal sudah 1 minggu ini keadaan dia terpuruk. Iza. Jawab Pak Aditya membuat kakek Bima menatap arah Pak Agung. 51. Asistennya itu juga menggeleng tak tahu maksud dari Pak Aditya dengan menyebutkan nama mantan cucu menantunya. Kenapa Elsa dibawa-bawa lagi? Kenapa dengan Elsa? Apa yang kalian lakukan? Jangan bilang kalian memaksa Iza untuk bertemu dengan Deris. Jangan cari perkara Aditya. Iza itu sudah punya suami. Jangan membuat suaminya marah karena kelakuan kalian ini. Geram kakek Bima. Kami tak punya cara lain lagi, ayah. Kami tak ingin terlalu lama melihat Deris terus terpuruk. Hanya Iza yang bisa membantu Deris. Karena kami sadar jika sebenarnya Deris sudah mulai menyukai Elsa, ayah. Jawab Pak Aditya. Tapi ini tak benar. Elsa sudah menikah dengan Axel. Kesal kakek Bima. Aku tak peduli akan hal itu ayah. Aku dan istriku telah sepakat untuk membawa Elsa kembali kepada Deris. Apapun yang terjadi, karena aku tak bisa melihat anakku seperti ini terus ayah. Apa ayah tega melihat cucu kesayangan ayah seperti itu? Jawab Pak Aditya. Saat kakek Bima akan kembali berbicara, pintu kamar Deris terbuka. Cucunya itu keluar dengan wajah yang lebih fresh, walau tatapannya masih kosong dan tak ada senyum di wajahnya. Ayah lihat sendiri kan? Tadi saja saat kami mengatakan nama Elsa dia langsung merespon. Dan sekarang bahkan dia sudah mau mengubah penampilannya kembali tak kusut seperti sebelumnya, jawab Pak Aditya penuh semangat dan bahagia.